Shalom, saudara-saudara, selamat siang. Dan kita akan melakukan ibadah dalam rangka hari kematian Isa Al-Masih atau Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mau menyerahkan semua dalam pimpinan Tuhan. Kita nyanyikan lagu itu, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, dan seterusnya. Bersatu hati memuji dan menyembah, memuliakan nama-Mu, dan untuk mendengarkan firman Allah dalam rangka hari kematian Yesus mengasihi manusia yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami bersekutu, kami dapat membuka hati supaya firman Allah yang kami dengar betul-betul menjadi kekuatan bagi kami. Urapi pendengaran kami, urapi hamba-Mu, urapi semua yang ambil bahagian. Segala puji bagi nama Tuhan, pimpinan roh-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Segala puji bagi-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan siapkan hati untuk firman Tuhan. Saya mengambil judul firman yang kita dengar pada siang hari ini adalah tetaplah tegar di dalam masa sukar. Saya ambil dari ayat Yohanes 16 dalam ayat yang ke-33
ayat 33 firman Tuhan berkata demikian. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. Hati setiap manusia senang kalau mendengarkan ungkapan, yaitu hidup ini indah, hidup ini berkelimpahan. Saudara-saudara, tidak ada orang manusia yang senang menderita, tetapi kehidupan itu sebetulnya pasti harus tahu bahwa orang hidup itu ada kalanya mengalami sakit, sehat, penderitaan, dan banyak hal yang dihadapi dalam dunia ini. Bahkan kalau kita melihat segala kondisi situasi hari-hari ini, adalah kondisi yang kadang-kadang menakutkan, berita-berita hoax dan berita-berita yang menakutkan membuat orang stres. Dan begitu banyak kita dengar nasihat-nasihat, baik lewat televisi, lewat online dan seterusnya. Jangan panik menghadapi corona, menghadapi masalah dan apa saja yang terjadi dan akan terjadi. Kalau saja orang dunia dapat menasihati dan membuat supaya manusia itu enjoy, manusia itu senang menghadapi masalah. Jangan panik, jangan cemas, jangan susah, tetapi berdiam saja di rumah, tenang saja menghadapi semuanya. Ini kata-kata yang menguatkan setiap insan yang sedang bergumul menghadapi persoalan-persoalan khusus, yaitu virus corona. Di mana-mana kita mendengarkan terjadi penghalang-penghalang untuk juga dalam sekolah, dalam bisnis, semuanya mengalami keterpurukan oleh sebab keadaan hal itu. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa hal-hal yang terjadi itu bukanlah hal yang luar biasa. Tapi kita anggap semua untuk membawa hidup ini lebih baik dan lebih dekat kepada Tuhan. Hidup yang menderita, hidup yang penuh pergumulan, berdasarkan firman Allah, ancaman-ancaman seperti itu bukanlah merupakan satu pukulan buat kita. Tetapi dalam firman Allah berkata beberapa petunjuk untuk tetap tegar menghadapi masa-masa sukar yang seperti ini. Jadikan masalah dan persoalan itu membuat iman kita bertumbuh. Ada beberapa petunjuk untuk kita dapat meraih janji Tuhan, tetap tegar. Poin yang pertama, firman Allah berkata bahwa kesukaran adalah tanda kehidupan. Di mana ada kehidupan, di situ ada air mata. Di mana ada kehidupan, di situ ada kesusahan dan kesukaran dan penderitaan-penderitaan dialaminya. Sebab kesukaran adalah kebahagiaan, salah satu bahagian hidup manusia yang tidak dapat ditolak dari hidup ini. Firman Allah berkata 1 Tesalonika pasal 3 dalam ayat yang ketiga, biarlah kamu kuat, biarlah kamu tegar menghadapi fakta hidup. Sehingga berulang-ulang dalam firman Allah terus disampaikan mengenai bagaimana menghadapi masalah dan persoalan, kesusahan-kesusahan yang kita harus tahu bahwa itu ditentukan bagi orang yang masih hidup dalam dunia, khusus bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Bukanlah hal yang luar biasa kalau kita bicara mengenai kesukaran dan kesusahan itu. Tetapi poin yang pertama yang perlu kita ketahui bahwa kesukaran adalah tanda kehidupan. Saya garis bawahi, kesukaran adalah tanda kehidupan. Jadi kalau saudara mengalami kesukaran, mengalami tantangan, mengalami rasa ketakutan menghadapi fakta, itu tanda hidup. Jadi syukurilah hal itu, sehingga kita berkata Tuhan itu baik di tengah kesukaran. Poin yang kedua, firman Allah berkata bahwa kesukaran itu adalah karunia Allah. Aneh tapi nyata bahwa kesukaran, kata firman Tuhan, adalah merupakan karunia. Berarti karunia itu adalah pemberian Allah seizinnya Tuhan. Hari wafatnya Isa Al-Masih merupakan pegangan bagi kita bahwa apa yang dialami oleh Yesus di kayu salib diambil dari Matius pasal yang ke-26 dalam ayat yang ke-37. Ada satu kata-kata Yesus dari 7 perkataan Yesus di salib, bahwa dia berkata di tengah badai secara jujur dia mengungkapkan
apa yang terjadi di kayu salib. Dia tidak pernah malu memberitakan, memberi masukan kepada murid-murid bahwa dia lagi berat bebannya. Yesus terbuka di dalam kehidupannya. Dia mengalami kesukaran yang luar biasa. Dia mengalami pergumulan. Bahkan waktu Yesus pun berdoa dengan sungguh, keringatnya berubah jadi darah. Dan Yesus terbuka bagi para murid, membuktikan bahwa dagingnya selama ada di dalam dunia, dagingnya mengalami pergumulan, namun jiwanya, rohaninya tetap bertumbuh. Ada satu fakta bahwa kejujuran Yesus secara daging terbuka. Tapi kita lihat fakta sekarang ini, manusia susah, seringkali bersandiwara. Dia lagi susah dan dia selalu akan menjawab, tidak ada kesukaran, tetapi enjoy dan senang. Kalau kita mengaku keadaan kesukaran yang kita gumuli, seperti Tuhan terbukti bahwa dia mengemukakan kepada murid-muridnya, dia berkata bahwa kesukaran yang ada sekarang, sepertinya kalau boleh cawan minuman itu lewat, berarti secara fisik Yesus pun tidak suka mengalami kesukaran, tidak suka mengalami penyakit, tapi dia bergumul. Tapi itu satu karunia Allah bagi dia, satu anugerah. Nah, kalau Yesus mengalami anugerah pergumulan itu, apatah lagi kita sebagai pengikut Yesus. Kita percaya kepada Yesus. Kita yakin bahwa pergumulan kita akan diakhiri dengan kemenangan seperti Tuhan Yesus. Kejujuran Yesus membuka keberadaannya dalam pergumulannya. Dia melakukan semuanya kepada setiap orang yang percaya. Dia ingin membuktikan bahwa setiap pengiring-pengiringnya pun dia harus menanggung pergumulan yang alamiah dan ekspresi dari Yesus, dan melihat satu sama lain. Kita melihat Yesus dengan betul-betul cara manusiawi. Sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, sebelum dia mati di salib, pergumulan yang luar biasa. Saya ingin katakan kepada jemaat Elim, kepada saudara-saudara yang percaya Tuhan hari-hari ini, jangan lari dari pergumulan, jangan lari dari masalah, tapi yakini bahwa pergumulan tidak selamanya terus. Seperti Yesus, kita akan jujur dan terbuka untuk kita dapat bergandengan tangan dengan seiman, saling menguatkan, saling mendoakan, saling memacu, tetap tegar dalam menghadapi fakta hidup. Apapun beritanya di hari-hari ini, membuat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebelum Yesus mati di salib, kalau kita bicara mengenai sengsaranya yang luar biasa, dan tidak ada duanya. Apa yang saya katakan tadi, saudara, sampai dia merasa seperti mati rasanya. Berarti sangat berat pergumulan Yesus menuju salib. Kalau langsung dia mati di salib gampang, tetapi harus diawali dengan pergumulan, diawali dengan kesukaran, diawali dengan fitnahan orang. Dan pada saat itu dia buktikan bahwa Yesus terus bergumul, sebab dia mengerti itu satu anugerah. Kalau saudara dan saya hidup di dunia ini mengalami pergumulan hidup, kita mau tiru Yesus. Kita mau yakin bahwa perjalanan Yesus, jalan Via Dolorosa itu adalah perjalanan umat Tuhan juga. Pribadi lepas pribadi akan mengalami kemenangan yang luar biasa dari Tuhan. Yang artinya tetap percaya bahwa pergumulan bahkan kesukaran yang terjadi itu adalah merupakan anugerah Tuhan. Setelah Yesus berkata-kata di kayu salib, kita melihat sepertinya dia kalah sebab dia mati. Tapi kematian Yesus membuka kegelapan menjadi terang. Yang tadinya orang kurang percaya jadi percaya. Jadi adalah satu makna kalau pergumulan yang kita hadapi di tengah dunia ini, kita akan jadi berkat di tengah dunia yang penuh kesusahan. Banyak orang tidak dapat menikmati hidup damai dan tenang. Kalau orang lagi bergumul, lagi orang susah, seringkali kata-kata itu lebih mati daripada hidup. Kita bagi umat Kristen, umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan, kita mau mengambil hikmah tentang kematian Yesus sebelum dia mati di salib, bukan oleh salahnya, bukan oleh dosanya, tetapi dia cinta kepada setiap orang yang masih hidup dalam dosa. Keberadaan kita juga hal yang sama di dunia hari-hari ini. Kita ingin menjadi berkat bagi mereka-mereka yang masih hidup di dalam kegelapan. Ada sukacita dan ada kekuatan
dan keajaiban Tuhan akan nyata dalam hidup ini. Kita dikuatkan, kita tegar, sebab Tuhan sudah menang melalui salib Kalvari. Kita nyanyikan lagu itu supaya menjadi kekuatan bagi kita. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berharap pada Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Berapa lama virus corona kita tidak tahu, tetapi saya ingin sampaikan, dimanapun saudara mendengar berita firman Allah, dimanapun saudara berada, bahwa ketegaran berasal dari Tuhan untuk kita hidup tenang, hidup damai, hidup tidak panik, tetapi terus berdoa, sebab kekuatan kita adalah datang dari Tuhan. Allah kita tidak pernah berubah. Dia sudah menang, walaupun kelihatannya mati, tetapi kematian membawa satu terang bagi orang-orang yang melihat mujizat terjadi lewat salib itu. Kita tidak terlalu merasa minder ketika kita bicara mengenai kematian Yesus. Tapi kematian Yesus adalah merupakan anugerah Allahnya. Anugerah Tuhan berlaku bagi kita pada tahun ini. Walaupun kita tidak berkumpul beberapa kali, tapi saudara ada di rumah, dapat menikmati lawatan Tuhan, dapat berdoa. Tumbuhkan imanmu, jadilah pemenang menghadapi berita-berita hoax, jadilah pemenang untuk melihat kenyataan, sebab saudara dan saya akan jadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus, mengingat kematian Tuhan, sebab Dia segalanya bagi kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman Allah. Terima kasih buat janji-Mu. Mengenang kurang lebih 2000 tahun yang lalu kematian telah terjadi. Kami bangga memiliki Yesus, sebab Engkau telah menang melewati jalan Via Dolorosa itu. Engkau mati bukan oleh sebab dosa, Engkau mati bukan oleh sebab kejahatan, tapi Engkau mati oleh sebab cinta kasih bagi orang berdosa. Engkau Allah yang besar yang patut kami puji, sehingga berkat mengalir luar biasa lewat kematian itu. Gereja Tuhan dan anak-anak Tuhan, khusus jemaat Elim, tua muda besar kecil dimanapun mereka berada hari-hari, mereka tidak ikut panik, tidak ikut kecil hati, tetapi mereka akan bertumbuh, mengimani. Mereka terus berdoa, ada iman dan iman bertumbuh, sehingga mereka jadi berkat di tengah keluarga mereka, di tengah masyarakat dimanapun mereka berada hari-hari. Segala puji bagi nama-Mu Tuhan. Kami mau mengingat kematian-Mu di Kalvari. Lewat perjamuan yang kudus, Engkau mengerti Tuhan semuanya, bahwa Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah yang maha agung, maha kasih, dan Engkau memberikan kasih-Mu dan cinta-Mu kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat Yesus Kristus.
Di hadapan kami tubuh dan darah telah tersedia. Kuduskan supaya jadi berkat bagi kami semua dimanapun kami berada pada siang hari ini. Oleh sebab itu roti lambang tubuh, anggur lambang darah, di dalam berkat nama dari Allah Bapa, laki-laki dan Roh Kudus, dikuduskan menjadi sarana bagi kami untuk dapat mengingat cinta kasih Tuhan lewat Kalvari. Setiap orang yang percaya mengambil, memakan dan meminumnya jadi berkat, bukan jadi kutuk, sehingga semua dapat mengalami kekuatan di tengah keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan hari ini. Terpuji namamu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang sudah mendapatkan dan sudah dapat membuka, menerima roti, dan saudara berada dimanapun, ada tulisan di roti itu, dan setiap pribadi akan membacanya sebelum kita memakan dan meminumnya, sehingga tidak mustahil ketika kita membaca, memakannya dengan iman, sehingga kita dapatkan kekuatan yang luar biasa. Saudara sudah menemukan, sudah setiap pribadi dapat roti? Baik, kita akan baca bersama-sama ayat yang ada di roti itu. Saudara dapat membaca sendiri dengan ayat yang berlainan satu sama orang lain, dan saya bacakan apa yang saya dapatkan pada siang hari ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita angkat tinggi bersama-sama. Kita dengar firman Tuhan sebelum kita makan tubuh dari Yesus. Yesus berkata bahwa akulah roti kehidupan. Barang siapa yang makan tubuhku, aku ada di dalam dia dan dia ada di dalam aku. Terpujilah nama Tuhan. Firman Tuhan berkata, apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti. Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami percaya bahwa tubuhmu menjadi tubuh kami. Kami menyatu dalam menghadapi banyak hal-hal yang hari ini. Segala puji bagi nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita makan bersama-sama dengan iman di dalam nama Yesus Kristus. Kita angkat cawan minuman. Yesus berkata, barang siapa yang minum darahku, aku hidup di dalam dia dan dia hidup dalam aku. Imanilah anggur lambang darah yang ada di tangan saudara, yang sudah telah membuka plastiknya. Saudara imani bahwa itu lambang darah Yesus. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sesudah memakan, lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru
dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah tiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab tiap kali kamu makan roti minum dari cawan, kamu memberitakan kematianku sampai aku datang kembali. Ada berkat di dalam darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah dengan percaya. Haleluya. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru, sukacita penuh sebabnya. Citaku penuh, ku bermakmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darahmu. Berkemenangan oleh curahan. Mari kita angkat tangan, katakan kepada Tuhan siang hari. Darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku. Haleluya. Darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Adalah merupakan keyakinan kami Tuhan. Percaya Bapa, walaupun kami tidak dapat melihat satu sama lain dari jarak dekat, tapi dari jauh kami mengimani bahwa umat-Mu yang percaya, khusus jemaat Elim, dapat mengikuti acara ini sehingga tiap pribadi yang mereka ada di rumah dikuatkan, ditolong, ada kemenangan yang luar biasa bagi mereka, sehingga mereka tetap percaya apapun yang sedang dan akan dialami, kemenangan Tuhan lewat salib itu sungguhnya. Kami dibaharui, kami dikuatkan, bahkan keajaiban-Mu akan nyata lewat umat-Mu kepada banyak orang hari-hari ini. Segala puji hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih buat firman, terima kasih buat perjamuan kudus. Biarlah berkat ini mengalir bagi kami semua dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, terimalah berkat Tuhan pada siang hari ini, dimanapun saudara berada. Hamba berdoa Tuhan, usaha, pekerjaan, bisnis, studi, Kau berkati semua, sehingga khusus jemaat Elim tetap memandang dan percaya kepada-Mu. Ada saatnya Tuhan akan pertemukan kami, berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan. Tapi walaupun kami berjauhan, kami dekat dengan kasih Allah yang luar biasa. Berkati mereka, hibur mereka yang berduka cita, kuatkan yang lemah. Bahkan tiap kali kami melakukan sesuatu, semua bersumber dari Tuhan. Yang sakit-sakitan Tuhan kami percaya mereka kuat dan disembuhkan dengan luar biasa. Rumah tangga diberkati, janji Tuhan akan nyata bagi semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Saudaraku, angkat tanganmu di tempat, terimalah berkat Tuhan pada siang hari ini. Kiranya berkat Tuhan ada melimpah dan kekuatan dari Tuhan ada atas saudara semua. Berkat-berkat jasmani, berkat rohani melimpah.
persekutuan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin dan menyertai mulai siang hari ini sampai selama-lamanya Tuhan segera datang kembali. Terpuji namamu Bapa. Kami akhiri dengan pengucapan syukur, kita berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, terima kasih. Amin. Selamat siang. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.